Mana tadi ceramah? Lu si amplop aja nih, ingat. Bu, sampai mana Bu? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Bari masak, sholawat, numis kangkung gak PAP. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Maghrib datang adzan berkumandang, TV matiin. Penuhi panggilan Allah. Yang ada maghrib TV nyala semua. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anak nyelek mak, ikatan cinta udah mulai. Shadaqallahul adzim. Najis halala. Duduk pelangak-pelongok sambil ngangkat kaki. Besok makan siapa? Astaga. Udah kaya tambah kah? Yang udah kaya jangan som. Yang miskin juga jangan sedih. Ngaco aja lo. Emang ada orang miskin sombong? Mana dia? La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Tatakun Bu. Tatakun. Emang lu kira ayat cuma tatakun doang? Yang nggak puasa kali. La'alakum. Tadi siapa tatakun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul adzim. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama, para asyatid, para masyayikh, para ajengan, para mubaligh, terkhusus yang mulia guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Ustaz Muhammad Faisal Kuni MH Mata'anallahu bituli hayati. Semoga beliau sehat terus, panjang umur, barokah manfaat ilmunya untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muldiono Jaya selaku pimpinan PT Miraino Hasil Jaya. Yang terhormat Bapak Amin selaku komisaris, Bapak Lurah yang terhormat, dan Akitilah Mukarram Ustaz Haji Syarif juga yang terhormat, yang mulia guru kita Kiai Sumantri, dan segenap para tamu undangan kehormatan Bapak Bimas Pol,
Juga para tamu undangan yang lain, mohon maaf tidak saya absen, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, ma'irin, ma'irat. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling indah melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah dengan kalimat thayyibah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia nikmat begitu banyak, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat ini apalah artinya nikmat-nikmat yang lain. Maka malam ini Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PT Miraino yang alhamdulillah malam ini mendapat kehormatan diundang sekaligus diminta untuk memberikan mau'izah, dan tentunya merasa berbahagia alhamdulillah bisa dapat silaturahim. Datang tidak sendiri, saya bersama Ibu Dr. Hajalis Damayanti, istri saya itu. Semoga jadi istri yang solehah. Itu yang ada di depan Ibu. Dan juga bersama putra saya, Ustaz Rifki Mahbub, semoga jadi penerus saya, amin. Para bapak dan saudara, sudah banyak nasihat yang disampaikan guru kita tercinta. Insya Allah besar manfaatnya, banyak hikmahnya untuk kita. Amin. Ya Rabbal. Saya cuma ingin sedikit menambahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu tambahan. Insya Allah. Bu. Masih kuat? Ngapain? Kita ngaji ya. Saya nggak lama-lama. Insya Allah 2 jam aja. Kuat nggak? Ya secukupnya aja. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, tidak ada nama yang begitu indah yang melekat di hati setiap orang beriman kecuali Nabi kita Muhammad. Tidak ada sosok lain yang begitu besar cintanya di hati setiap orang beriman kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pribadi yang begitu mulia dan agung yang menjadi sumber keteladanan kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah iman menjadi jelas. Karena beliaulah syariat menjadi mudah. Dan karena beliaulah hidup kita ini terasa indah. Betul. Betul. Begitu indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai barometer kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, bahwa Rasul menegaskan cinta dan kasih sayang kepada sesama kita manusia ini merupakan salah satu pembuka pintu surga. Amin. Ya Rabbal. Saya tanya ibu-ibu, mbak-mbak, mau masuk surga enggak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Bingung-bingung ya. Insya Allah semuanya kita menjadi calon-calon surganya Allah. Sebab itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti bakal masuk surga. Nanti ketika semua kita setelah dibangkitkan dari kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu dibangkitkan, macam-macam keadaannya. Ada yang bangkit dari kubur itu dikecilkan oleh Allah seperti semut yang diinjak-injak oleh orang yang besar. Ada yang bangkit dari kubur dibutakan matanya oleh Allah.
sehingga berkata, ya Rabb, lima hasartani wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu di dunia enggak buta. Dan setelah itu kita dikumpulkan di satu padang namanya padang mahsyar. Dan ketika kumpul di tempat yang sangat luas itu, yaitu padang mahsyar, kata Nabi, kita ini tanpa bercelana, tanpa berpakaian, semua dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tidak membawa harta. Berdiri kita menunggu faslul qada, keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu semua kita dalam kehausan. Mau cari minum, bingung. Karena warteg nggak ada, warkop nggak ada, Indomaret nggak ada, Alfamaret nggak ada, Alfamidi nggak ada, Ramayana nggak ada. Yang ada cuma satu, berada di atas kepala kita 1 mil, yaitu matahari. Begitu panasnya matahari 1 mil di atas kepala kita. Jangankan nanti di padang mahsyar, di dunia aja matahari begitu jauh, kita udah kepanasan luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya seleher, ada yang keringatnya sebahu, ada yang keringatnya sedada, ada yang sepusar, ada yang sebetis. Semuanya kita ketika itu dalam kebingungan. Mau minta tolong kemana? Bingung. Dalam keadaan telanjang. Nggak pakai apa-apa. Kepanasan yang luar biasa. Maka ketika itu para pembesar-pembesar bermusyawarah. Kalau gitu kita menghadap kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika para pembesar itu bermusyawarah, kalau gitu kita minta tolong datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau Abul Bashar, bapak manusia, isfa' lana, tolong kami. Nabi Adam ketika itu menjawab, wahai umat, boro-boro menolong kalian, aku sendiri pun dalam kebingungan. Nabi Adam pun gak bisa memberi syafaat kepada kita. Kenapa? Karena dulu Nabi Adam pernah melanggar larangan Allah memakan buah khuldi. Lalu kata Nabi Adam, wahai umat, datanglah kalian menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat. Apa hujahnya? Karena pernah mendoakan umatnya supaya diturunkan azab oleh Allah. Dikabul doa Nabi Nuh, diturunkan azab kepada umat yang membangkang. Bayangkan Nabi Nuh dakwah 950 tahun mengajak umat beriman kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha. Tiap kali dakwah umatnya tutup telinga dengan jari jemarinya. Maka Nabi Nuh akhirnya keluar doa pamungkasnya sehingga berkata, ya Rob, habiskan saja umat. Maka doa Nabi Nuh dikabul, turunlah bencana. Kaget Mbak? Kaget Bu? Sengaja bercanda. Nabi Nuh nggak bisa memberi syafaat. Lalu berkata, datanglah kalian menghadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, aku tidak bisa memberikan syafaat, boro-boro menolong kalian, aku sendiri dalam kebingungan. Kenapa nggak bisa memberi syafaat? Selama hidup Nabi Ibrahim pernah berdusta sebanyak 3 kali walau dalam kebenaran. Lalu kata Nabi Ibrahim, pergilah kalian menghadap kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun dimintakan syafaat, tidak sanggup karena pernah memukul orang sekali pukul mati. Lalu kata Nabi Musa, datanglah kalian hai umat kepada Nabi Isa Ruhullah. Maka Nabi Isa pun tidak bisa memberi syafaat dan tidak punya hujah apa-apa kecuali kata Nabi Isa, datanglah kalian menghadap kepada Rasul pilihan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kita semuanya menghadap kepada Rasulullah meminta syafaat, maka Rasulullah berkata, ana laha, ana laha, ana laha. Akhirnya cuma satu Nabi dan Rasul yang bisa memberi syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, itulah yang dinamakan syafaatul uzma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika mendapat tawaran dari Allah. Ya Muhammad,
Apakah engkau mau aku bebaskan sepertiga umatmu dari neraka? Apakah engkau mau syafaat? Maka baginda Rasul menjawab, aku lebih memilih syafaat wahai Allah. Kenapa? Sebab dengan syafaat baginda Rasulullah bisa membebaskan semua umatnya dari siksa neraka. Alhamdulillah. Beruntung nggak jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung apa enggak? Begitu besar cinta beliau kepada kita umatnya. Makanya kita pun begitu. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kayak apa sebesar cintanya Nabi kepada kita? Buktikan. Rasulullah nanti di padang mahsyar menjadi orang yang paling sibuk membela kita umatnya. Ketika semua kita berdiri dalam kausan, Rasulullah meminta kepada Allah agar supaya kita dikasih minum, maka dikasihnya kita minum, diambil air itu dari telaganya Rasulullah, namanya telaga Al-Kautsar. Alhamdulillah. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah menjadi orang yang pertama lewat di atas titian Shiratal Mustaqim. Begitu sampai di pintu surga, maka kita pun nanti ikut umatnya berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Ada yang ketika itu dilihat umatnya ketika jalan di atas sirat jatuh ke jurang neraka. Itu dalamnya perjalanan selama 70 tahun. Panasnya api neraka luar biasa. Itu api neraka Allah panaskan 1000 tahun sehingga berwarna putih. Allah panaskan yang kedua 1000 tahun berubah menjadi merah. Lalu Allah panaskan yang ketiga 1000 tahun berubah menjadi hitam. Konon api di dunia ini cuma baru asapnya api neraka. Masya luar biasa panasnya. Ketika lihat umatnya jatuh dari jurang neraka, Rasulullah berdoa, Allahumma salim salim ya Rabb, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ada yang selamat, ada yang kecebur. Ketika di atas sirat ada yang berjalan kayak onta berjalan, ada yang berjalan kayak kuda berjalan, ada yang berjalan seperti angin, ada yang kayak kilat, kayak kilat. Kaget lagi. Cemen dah. Siap-siap aja lah. Pokoknya yang jantungan gue doain sehat. Amin ya Rabbal. Kaget melulu. Bang, terus yang sopan apa jawabnya pakai akhlak. Kalau jawabnya pakai akhlak ditanya kiai terus enggak Bu, lanjut. Itu jawaban pakai akhlak. Kalau ditanya terus enggak Bu, terus emang lu pikir gua tukang parkir? Barangan. Orang keren-keren begini sampai tukang parkir. Terus enggak Bu? Adem, enak jawabannya kan. Ada yang kedua lebih santun lagi kalau ditanya ajengan. Terus enggak Bu? Terus enggak Pak? Jawabannya yang lebih berakhlak, terserah kiai. Coba nih jawaban yang kedua, aku pengen buktikan. Coba jawab ya, praktekin. Terus enggak Bu? Ya karena terserah saya, cukup ceramah sampai sini saja. Sebab yang namanya ceramah mau lama mau sebentar, amplop udah di lem. Isinya berapa nih? Gue lagi mikirin aja nih. Maaf Ustaz Syarif, bercanda, jangan dipikirin, masukin hati aja. Sampai mana tadi? Bu? Sampai mana tadi ceramah? Lu si amplop aja diingat. Bu, sampai mana Bu? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Ibu, Mbak, aku tanya, jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ya, Bu, Mbak, wajah aku tampan nggak? Makasih. Masya Rasulullah berdoa ketika lihat umatnya berada di jurang neraka. Apa kata Rasul? Ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji korma. Diangkat dari neraka, masukin ke surga. Alhamdulillah. Lalu berdoa lagi, ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji sawi. Diangkat pula dari neraka, dimasukin ke surga. Alhamdulillah. Nggak cukup sampai situ, masih ngedoa lagi. Ya Rob, selamatkan umatku yang ketika dulu di dunia mereka nggak punya amal, sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, tapi mabok iya, minum sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, mention, kopi miring, brandy, whisky, heroin, morfin, putau, sabu-sabu, hetidin, amfetamin, simidin, sididin ditenggak-tenggakin, ngejablak iya, pelacur rimanya habis digalas, bunuh, merkosa, zina, segala macam maksiat dilakukan. Kata
Kata Nabi, selamatkan umatku yang ketika dulu di dunia nggak punya amal, rupanya bajingan tengik. Tapi kata Nabi pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, masih dibebaskan dari neraka, dapat syafaat Rasulullah, dimasukin ke surga. Itu umat Nabi yang bajingan tengik segitu aja masih diselamatin, apalagi kita yang baik-baik nih, soleh-soleh semua. Ini kan ahli surga semua tuh. Kelihatan Pak kalau ahli surga wajahnya terang-terang. Emang apa? Lampunya terang. Alhamdulillah. Ini solehah semua nih, istri-istri. Saking solehahnya, waktu sholat belum datang, udah sholat duluan. Tuh, segitu besar cinta Nabi sama umatnya. Bajingan tengik sekalipun masih diberikan syafaat. Pernah ucap la ilaha illallah. Makanya kita buktikan cinta kita. Pertama dengan apa? Perbanyak baca sholat. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Betul? Kalau Allah yang bersolawat, artinya solawat itu mengandung rahmat, kasih sayang Allah. Kalau malaikat yang bersolawat, artinya solawat itu mengandung istighfar, permohonan ampun. Kalau kita umatnya yang bersolawat, artinya solawat kita mengandung doa. Karena keberkahan solawat itu akan kembali kepada kita. Makanya kalau solawat ini ibadah yang ganjarannya dunia akhirat. 30% dunia, 70% akhirat. Dan satu-satunya ibadah yang selalu nyampe, pasti nyampe, tidak bakal tidak nyampe. Walau diamalkan tanpa bimbingan seorang mursyid, nyampe kepada Nabi. Walau diamalkan itu sholat dibaca, dapat dari buku, nyampe. Walau baca sholawatnya niat karena sombong, karena pengen dipuji, nyampe. Itu karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda ibadah yang lain. Sholat biasanya kena riya, betul kan? Iya. Sholat Jumat jam 12, datang jam 10. Datang jam 10. Datang jam 10. Kenapa? Bisa niatnya riya, biar kata ahli ibadah. Yang kedua, bisa karena tetangga masjid ada janda. Bisa jadi. Apal banget. Betul. Sholat bisa kena riya. Anak muda bisa kena riya sholatnya. Di belakang ada calon mertua, sholatnya takbir dibuat gaya. Apalagi begitu jadi imam, belakang calon mertua, takbir bergaya. Allahu Akbar. Mentang-mentang di belakang ada calon mertua. Haji umroh bisa riya, baca Quran bisa riya, ibadah. Tapi kalau sholawat, mau bagaimanapun cara kita membacanya, nyampe. Ini karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka buktikan cinta kita kepada Nabi dengan perbanyak sholat. Malu kita kalau sampai seumur ini belum pernah mimpi ketemu Nabi. Malu kita kalau belum pernah lihat sosok wajahnya Nabi. Nggak usah pakai lihat wajahnya, paling tidak kita lihat cahayanya aja dah. Ya bang? Ya. Assalamualaikum. Kenapa kamu melegok begitu? Lu terkesima juga nggak gue? Ih amin. Amalkan sholat. Sekali saja Allah balas 10. Dan kata Nabi, siapa yang banyak sholawat, amarallahu ta'ala jami'a khalqihi antastaghfira ba'da mamati. Ketika semua kita banyak bersolawat, nanti Allah perintahkan semua yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun atas dosa-dosa kita setelah kita nanti mati. Kan semua kita nanti pasti bakal mati. Benar kan? Mati. Kullu nafsin Pendorong amati mentang-mentang ayat kematian. Jawab dong yang semangat, Bu. Bu, jawab yang kencang. Jawab yang kompak, setuju? Bu, Mbak, yang kencang ya. Jawab ya. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Orang nanya malah ketawa. Coba sekarang bapak-bapak aku tanya, jujur jawab bapak. Abang, masih kenceng? Alhamdulillah. Senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kenceng. Alhamdulillah. Jawab lagi ya Mbak, Bu. Kalau ada yang jawab, nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan nggak jawab, aku doain nggak laku-laku.
terpaksa. Takut lagi pada kawin. Perawat takut gak laku-laku. Bapak-bapak mah nggak apa-apa, nggak jawabnya CS. Alhamdulillah. Tiap kita yang berjawab pasti bakal. Tetapi dosa-dosa kita dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang di langit dan yang ada di bumi dengan sebab kita banyak bersolat. Alhamdulillah. Hanya amalin sholawat. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun saja boleh. Naik mobil angkot, sholawat. Cuman kalau diangkot jangan kencang-kencang. Begitu naik mobil angkot duduk, ya Rabbi bil Mustafa, kata supir stres. Bari masak, sholawat, numis kangkung, gak PAP. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Ala yasin. Berkah itu kangkung bari ditumis, disolawatin. Alhamdulillah. Pantas laki pulang kerja makan 3 piring. Kenapa? Lapar. Alhamdulillah. Bu, bari ngulek sambal. Sallallahu ala Muhammad. Maka pakai sambal doang. Sallallahu alaihi. Lagi gak dapat duit. Dasar kayak kerjaan mancing doangan. Banyak sholat. Nabi-nabi dulu kalau perang melawan musuh-musuhnya diberikan kemenangan oleh Allah karena mereka bersolawat. Nabi Samuel, Nabi Samson, ya, Nabi Samson, namanya Nabi Samun, orang Barat manggilnya Samson, Nabi Armia. Mereka setiap kali perang diberikan kemenangan. Kenapa? Solawat. Tentara Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika melawan tentara Romawi diberikan oleh Allah kemenangan. Kenapa? Solawat. Masya. Apa salawat yang paling dibaca, paling banyak dibaca oleh orang-orang nabi-nabi terdahulu? Salawat Jibril. Salawat sallallahu alaihi, tapi khasiatnya luar biasa. Kalau diamalkan dunia akan tunduk. Guru saya ngijajain nggak usah banyak-banyak, minimal sehari 500 istiqomah. Insya Allah Allah kasih kemudahan rezeki, Allah kasih kekayaan berlimpah. Itu salawat Jibril, pohon duit. Kalau diamalkan dengan istiqomah, insya Allah kaya. Nggak usah bingung hidup, asal mau ngamalin kaya. Sukses. Ibu-ibu, bu, pengen nggak jadi orang kaya? Saya doain ibu-ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa, kayak 1000. Saya nggak mau ikut campur. Yang penting jangan kaya monyet aja, yang kaya bagi. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Gak apa-apa, anak-anak muda yang suka naik motor sambil sholawat nggak apa-apa. Ibu-ibu juga naik motor sama Allah. Masya Allah, ada Muhammad, wa ala Rasul Muhammad. Ada razia. Siang ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, STNK-nya Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dengar enggak STNK, Bu? Allahumma sholli Muhammad wa ala ali STNK, Bu. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah ibu jalan. Selamat enggak jadi ditilang. Kenapa? Disangka stres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya singkat. Yang kedua, buktikan cinta sama Nabi, jaga warisannya. Apa? Nabi tinggalkan kita umatnya ini 2 warisan. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. 2 perkara itu kalau kita jadikan pegangan, kita tidak akan sesat. Dunia selamat, akhirat selamat, dunia bahagia, akhirat bahagia. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi pantas juru kita, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan solat dan habis solat baca Al-Quran. Tapi sekarang berubah. Yang ada sekarang ini syiar di rumah kita, syiar televisi. Betul nggak? Betul nggak? Maghrib datang, azan berkumandang, kadang-kadang TV nggak dimatiin, selesai aja nonton sinetron diterusin. Iya nggak? Emang sinetron kadang-kadang bisa jadi godaan juga tuh buat ibu-ibu kadang-kadang. Judulnya dari dulu, luar biasa, sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Yang dulu-dulu judulnya, aku ingin hidup, pilihlah aku, pacarku, superstar, yoyo, jono, liontin, turindu jiwaku, 1 bunga 4 kumbang, bunga di tepi jalanan, semua demi cinta, atas nama cinta, ini rasanya cinta, Pina bilang cinta, Dina Dini, dalam mereka perdoni, mutiara hati, impian celerela, jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita, istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih, anakku bukan anakku, dia bukan anakku, ampe juragan jengkol ada, laba-laba cinta, ajari aku cinta, benci bilang cinta, benci jadi cinta, Olivia, Natasha, kawin muda, Pangeran Penggoda, Romantika Remaja, Hasanah Cinta, Soleha, Aisyah, Ajiyah, Fatimah, Rubi'ah, Cinta Bunga, Cinta Indah, Cinta Fitri, Ikatan Cinta, apalagi sekarang yang baru-baru, di antara 2 cinta, Putri Takdir Cinta, Jangan Bercerai Bunda, Cinta Tanpa Karena. Udah diam aja, nggak usah ngomong, saat resep banget sih lu. Coba mah apa bukan berarti nonton, ngapalin buat nyari bahan, bandit.
Alhamdulillah. Maghrib datang adzan berkumandang, TV matiin. Penuhi panggilan Allah. Yang ada maghrib TV nyala semua. Betul nggak? Betul nggak? Ya, kadang-kadang ada yang sholat, ada yang mau sholat, entah nunggu sinetron dulu. Ada yang langsung adzan berkumandang sholat, selesai sholat ngaji ke mama idat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anak lelek, mak, ikatan cinta udah mulai. Shadaqallahul adzim. Ngaji salah lah. Astaga. Bu, Mbak, penuhi panggilan Allah. Coba jujur, maghrib datang adzan berkumandang, banyakan mana yang ngaji sama yang nonton TV? Maghrib adzan berkumandang, banyakan mana yang zikir sama yang mikir? Banyakan yang mikir. Duduk pelangak-pelongok sambil ngangkat kaki. Besok makan siapa? Astaga. Ayo baca Al-Quran. Inilah merupakan tuntunan kita, petunjuk buat kita. Selama kita jadikan Quran sebagai pedoman, selamat, gak bakal sesat. Inilah nasihat Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah. Makanya insya Allah dengan mengamalkan Quran pasti kita akan dituntun ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jaga warisan Rasulullah. Yang ketiga, buktikan cinta sama Nabi, kita jaga akhlak kita. Makanya akhlak begitu penting sampai Rasulullah diutus ke alam dunia membawa misi memperbaiki akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji akhlaknya baginda Rasul. Tidak ada ayat dalam Quran Allah memuji ketampanan Nabi, walau beliau manusia yang paling tampan, manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya, ketampanannya luar biasa. Tidak ada satupun orang yang sanggup memandang ketampanan wajahnya Rasulullah. Tidak ada. Kenapa? Karena beliau dicipta Allah dari nurnya Allah. Masya luar biasa. Anta syamsun anta bad, luar biasa. Nggak ada yang sanggup memandang ketampanan wajahnya Nabi. Nabi Yusuf cuma baru sepertiga. Dan memang semua nabi-nabi tampan-tampan. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita, bahkan Nabi kita yang paling tampan. Semua ketampanan Nabi itu karena nurnya Rasulullah. Semua nabi-nabi tampan. Nabi Adam ganteng. Semua Nabi 124.000 Nabi ganteng-ganteng, wajahnya tampan-tampan. Nggak ada Nabi wajahnya model penyok-penyok kayak wajah kita begini, nggak ada. Semua ganteng kan? Rasulullah. Tetapi yang dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur, sangat mulia, sangat tinggi. Allah enggak puji ketampanannya, tetapi yang dipuji akhlaknya. Makanya jaga akhlak kepada Allah. 5 waktu jangan diting. Komitmen iman kita kepada Allah, la ilaha. Setelah 5 waktu amalkan yang sunnah. Salat sunat, taubat, taat, hajat, qobliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, duka, tasbih, bangun malam, salat tahajud. Ibu-ibu suka bangun malam enggak? Bu, suka bangun malam enggak? Ngapain? Ya, kencing mah jangan disebut. Kencing aja bangga amat kencing, amit-amit. Dijanjikan Allah diangkat derajat. Yang hina bakal mulia, susah dikasih mudah, seret dikasih lancar, sempit dikasih luas, miskin jadi kaya, yang kaya jadi kaya. Miskin, ngaco aja jawabnya. Udah kaya tambah kah? Yang udah kaya jangan som, yang miskin juga jangan sedih. Ngaco aja. Emang ada yang miskin sombong? Mana dia? Kalau kaya sombong wajar lah. Tampang keren, wajah tampan, benar nggak? Iya, kaya sombong wajar, tampang keren, dandan rapi, pakai jas, pakai desi, naik mobil Mercy, tanah selebar jagat, pira di mana-mana. Istri cantik memikat, jumlahnya 4. Sombong wajar. Udah miskin sombong, kurang aja. Tampang jelek, kepala peyang, kulit hitam burik digaruk kebul, utang numpuk, rumah gubuk, kemana-mana jalan kaki, bego, hidup lagi najis. kurang aja. Naudzubillah min. Lagian ngapain kita sombong-sombong, betul? Lawang ketika lahir kita dalam keadaan telanjang, mati pun telanjang, nggak ada satupun yang kita bawa. Karena waktu lahir nggak ada yang kita bawa. Waktu lahir cuma bawa tangisan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara afida la'allakum tashkurun. Takun bu. Takun. Emang lu kira ayat cuma takun doang? Yang nggak puasa kali. La'alakum
Tadi siapa tak takut? Kata Allah, wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Jadi yang mengeluarkan kita dari perut mak kita siapa? Allah, mak lagi lu. Dengerin apa lu? Allah, mak mana sih? Kan gua bilang barusan. Nih dengerin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah. Siapa yang kemarin? Mak cuma modal ngeden. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya yang warin kita dari perut mak Allah. Walaupun mak sengeden-gedennya, tapi kalau Allah tidak izinkan keluar, ngetem kita di perut mak lah. Betul kagak? Nah kata Allah, setelah kita dikeluarkan dari perut mak kita, la ta'lamuna syai'a, pan kita lahir bego. Bego tahu nggak? Dari goblok. Goblok tahu nggak? Bin Bahlul. Bahlul itu segoblok-gobloknya orang. Kenapa? Minum es ditiupin. Iya minum es lewat. Minum es ditiupin. Itu Bahlul, segoblok-gobloknya orang. Lahir nggak ngerti apa-apa. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, berangsur-angsur Allah kasih mata bisa lihat, telinga dengar, hati mampu menimbang rasa, otak bisa mikir, tangan bisa megang, kaki bisa melangkah, mulut bisa bicara. Satu, semua fasilitas itu Allah berikan kepada kita. Tujuannya supaya kita jadi orang yang pandai bersyukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Nyanyi mah apa? Tadi ayat malalakum tatakun. Ini amit dah. Ini apa? Ayat malalakum tatakun. Gimana ceritanya? Bu. Kita cuma disuruh Allah bersyukur. Tadi apa yang dikatakan Ustadz benar. Cuma disuruh bersyukur. Tetapi kata Allah, sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur. Yang syukur dikit, yang kufur banyak. Makanya karena kufur kebanyakan, nikmat dicabut, bukan berkah yang turun, azab yang ada. Na'udzubillah min. Makanya kita bersyukur. Lahir dikasih mata bisa lihat. Coba lahir punya mata nggak bisa lihat. Telinga ada tapi nggak biasa dengar. Kira-kira hina apa enggak? Bu! Orang nanya ngapa jadi melegak bukan ngejawab? Nih, ibu kan lahir, punya mata, tapi nggak bisa lihat. Telinga ada, tapi nggak bisa dengar. Kaki bisa ada, tapi nggak bisa jalan. Kita hina apa mulia kalau gitu? Gimana sih? Orang mata ada, nggak bisa lihat, telinga ada, nggak bisa dengar, kenapa jadi mulia? Hina lah. Betul nggak? Betul nggak? Hina. Mata dilihatkan Allah, telinga didengarkan Allah, tangan bisa megang, kaki bisa melangkah. Ini nikmat yang luar biasa. Dari sebab inilah manusia diangkat derajatnya oleh Allah. Bisa mereka suksesan. Inilah nikmat yang luar biasa. Betul. Cuma ingat kita jangan kalau udah sukses. Kenapa? Kita semuanya pasti bakal sesombong-sombongnya manusia, ujung-ujungnya pasti bakal. Lihat Fir'aun betapa sombongnya, berani mengatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Tapi Fir'aun segitu sombongnya, mampus. Mampus enggak? Hina matinya cuma tersedak air laut. Padahal kurang hebat bagaimana Fir'aun. Luar biasa. Rakyatnya tunduk semua. Kenapa? Tiap hari dibagi emas. Hebat Fir'aun, punya piramid. Apa hebatnya Fir'aun? Didoain Nabi Musa 40 tahun biar sampai geledek yang takut. Enggak. Mampus. Fir'aun. Apalagi hebatnya Fir'aun. Selama hidup enggak pernah sakit. Mau sakit ringan kek, mau sakit berat kek, enggak pernah. Lah, sakit ringan aja enggak, apalagi sakit berat kayak stroke, enggak pernah. Stroke kan penyakit berat, betul. Jangankan stroke, setengah stroke pun berat. Lah iyalah, jangankan stroke, setengah stroke berat. Betul kagak? Betul kagak? Tetapi sesombong-sombongnya Fir'aun mati. Nah, semua kita pun pasti bakal mati, makanya jangan sombong. Jadi kalau ada preman sombong di kampungnya, biarin, ntar dia mati dewek. Lah iya biarin, betul. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden, Bapak Raden, Bapak Menteri mati, tukang teri, Pak Gubernur, tukang bubur, Pak Insinyur, tukang sayur, wali kota,
tukang payah, Pak Bupati, tukang patri, Pak Polisi. Pelan-pelan ada polisi. Bu, Pak Polisi. Sembarang. Pak Polisi, tukang patri, Bapak Camat, tukang tomat, Bapak Lurah. Lurah udah pulang. Alhamdulillah. Wakil Lurah, Bapak RW, tukang kue, Bapak RT, tukang nete. Mati kan? Tukang nete. Abang-abang, ibu-ibu, mbak-mbak, guru-guru, jaga tingkir, belakangan. Ini gua jagoan. Jagoan mati belakang lah. Menang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya. Jadi persiapkan diri dengan ibadah, tingkatkan iman dan takwa. Karena kita semua pasti bakal menghadap Gusti. Mati datangnya mendadak, kata Nabi, sifatnya unik. Apa uniknya? Malam kita lihat tetangga saudara kita ngobrol, duduk berlima, berenam, bertujuh, tahu-tahu pagi jiun. Darahnya innalillah. Malam ngobrol, bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi terdengar berita di masjid, Haji Mabin bin Midin jiun. Mati. Biasa. Atau sebaliknya, sorenya ngobrol, malamnya mati. Biasa, yang luar biasa. Sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Itu yang luar biasa. Pernah belum ngomong kayak gitu? Jangan memedi. Masa, Bu, ayo dah. Jaga akhlak kita kepada Allah. 5 waktu jangan diting. Ini penentuan. Kedua, jaga akhlak kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, yang susah payah melahirkan kita, mengandung segitu beratnya waktu dikandung kita, Masya Allah. Emak ngandung kita 9 bulan sekian hari, kemana aja dibawa, nggak pernah ditaruh, barang sebentar. Betul apa enggak? Perut makin besar, tidur serba salah, tidur miring salah, celentang salah, tengkurap takut pecah. Masya Allah. Betul enggak? Tapi luar biasa emak perjuangannya, walaupun nyawa taruhannya ketika melahirkan, begitu hebatnya menahan rasa sakit, darah mengalir ketika anak lahir, emak ucap alhamdulillah lu selamat. Walaupun tuh anak mau gimana kayak modelnya, emak tetap ucap syukur. Padahal mah yang di Arab-Arab anak lahir putih, kulitnya cantik, wajahnya tampan, pas lahir jelek, hidung pesek blok. Apa emak marah begitu anak lahir hitam ditabok? Kok lahir begini amin? Enggak, tetap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu ditimang-timang, nimangnya enak. Anak raja enak. Enggak pernah emak jujur banget nimang anak-anaknya hitam, anak hitam mana? Enggak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur ibu-ibu, apalagi Nabi lahir diutus, ibu terangkat derajatnya, terhormat kedudukannya. Dulu perempuan Nabi belum lahir murah, kagak ada apa harganya apa-apa, murah, perempuan murah loh. Ya, mahal. Murah. Mahal kita. Dulu Nabi belum diutus, murah, mahal. Begitu Nabi diutus, terangkat wanita. Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, siapa yang pertama harus saya muliakan? Ibu, baru bapak. Ibu disebut 3, bapak 1. Bo, menang. Kalah lo. Bo, menang. Kalah. Ibu disebut Nabi 3, bapak 1. 1 bapak, 3 ibu. Menang kita. Menang kita. Menang kita. Alhamdulillah. Kenapa itu 3 kali? Kata Nabi, mengandung, melahirkan. Makanya ibu-ibu ada nyanyiannya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kasetnya, koslet. Ada nggak ngandung 12 kali? Ada yang doyan. Masa. Nah, terima kasih atas perhatian. Sama-sama kita membaca suratul Fatihah sebelum saya tutup salam, dan selesai doa nanti baru kita pulang. Inti acara adalah doa. Kita niatkan mudah-mudahan dengan Fatihah ini dan kemukjizatannya Allah panjangkan umur kita dalam taat.
Allah jauhkan dari bala, Allah angkat penyakit, Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik. Ala hadhihi ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyati syifa wa sihah wa salamah min al-bala wa syifa min kulli da. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin ya rabbal. Ya. Nanti doa akan dibaca oleh guru kita. Saya cuma mengajak membaca doa tolak bala. Kita mohon supaya kita dijauhkan dari bala. Angkat tangannya semua. Kita mohon kepada Allah. Doa tolak bala jangan begini. Doa tolak bala bukan begini ya. Doa tolak bala. Kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dadah. Insya Allah ketemu lagi. Buah kedongdong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalik. Buah kedongdong diloyang biar gondrong asal sembayang. Dengan gondrong bisa ngaji bisa ceramah daripada botak nggak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik keloteng. Siapin plastik kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilangin, cuma ngingetin. Jangan lupa subscribe, like and share. Jakat tikir idar kelana. Insya Allah. Semoga jumpa lagi di lain kesempatan. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.